Indonesia, negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi. Kita punya musuh baru nih. Bukan serangan asing, bukan wabah, bukan krisis ekonomi. Musuh itu hanyalah sepotong kain dengan gambar tengkorak bertopi jerami, bendera bajak laut dari dunia fiksi One Piece. Lucu? Ya, tragis. Lebih tepat sih. Di tengah kasus korupsi yang merajalela, utang negara yang menumpuk, dan rakyat yang semakin terhimpit, negara ini justru sibuk melarang sebuah bendera anime. Seakan-akan kain hitam dengan logo kartun itu lebih berbahaya daripada maling berdasi yang menguras kas negara. Bendera One Piece itu pertama kali dikibarkan bukan di acara cosplay atau festival budaya Jepang. Ia muncul di jalanan, di atas truk-truk sopir yang resah dengan aturan pemerintah. Julie Roger itu berkibar sebagai tanda protes, sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan tanpa alasan. Bajak laut topi jerami di dunia One Piece melawan sistem yang korup, pemerintahan dunia yang penuh tipu daya, dan para penguasa yang menindas rakyatnya. Di Indonesia, rakyat melihat dirinya dalam cerita itu. Mereka mengibarkan bendera bajak laut bukan untuk makar, tapi untuk berkata, kalau kami juga muak dengan penguasa yang lupa siapa sebenarnya pemilik negara ini. Lalu datanglah negara dengan segala kekuasaannya. Polisi bergerak, pedagang bendera ditegur, warga yang mengibarkan dipanggil. Bahkan ada ancaman hukuman penjara 5 tahun, seolah-olah bendera fiksi ini bisa menggoyahkan kedaulatan bangsa. Pertanyaannya, apakah negara kita memang selemah itu? Apakah Republik Indonesia yang sudah berusia 80 tahun bisa goyah hanya karena bendera bajak laut dari anime? Atau sebenarnya yang ditakutkan bukan benderanya, tapi semangat dibaliknya? Karena di balik kain hitam itu ada kemarahan rakyat, ada suara-suara yang sudah lama dikubur, ada tawa getir dari masyarakat yang bosan dengan janji kosong. Itulah yang ditakuti, simbol kecil yang mampu menyatukan kritik besar. Sebagian pejabat menanggapinya dengan wajah serius, penuh ancaman, seakan-akan ribuan Luffy siap menyerbu istana negara. Namun ada juga yang mencoba waras. Wakil Menteri Dalam Negeri bilang, "It doesn't matter." Tidak masalah selama merah putih tetap di atas. Bupati Bantul menegaskan itu hanya hiburan, konten kreatif. Komnas HAM menilai pemerintah berlebihan, referensif terhadap simbol yang tak punya gigi. Bahkan pakar hukum menyatakan UU hanya melarang bendera makar nyata, bukan bendera fiksi. Dengan kata lain, larangan ini lebih banyak soal rasa takut daripada soal hukum. Sementara itu, rakyat bersuara di dunia maya. Mereka tertawa, mereka mengejek, tapi juga menyindir tajam. Merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negeri yang kotor ini. Kami mengibarkan bendera One Piece bukan karena benci Indonesia, tapi karena cinta. Kami muak hanya pada pemerintahnya saja. Lebih baik kibarkan Jolly Roger daripada kibarkan janji kosong para elit. Komentar-komentar itu viral, jadi meme, jadi bahan tertawaan. Tapi di balik tawa itu ada luka. Luka karena rakyat merasa suaranya tak didengar. Luka karena kritik harus disampaikan lewat simbol anime, bukan lewat forum demokrasi yang sehat. Ironis sekali, negara yang mengaku demokratis ternyata gemetar melihat bendera fiksi. Padahal demokrasi sejati justru tumbuh dari kebebasan berekspresi, bahkan lewat simbol-simbol konyol sekalipun. So, pemerintah takut pada bendera bajak laut. Bagaimana mungkin mereka berani menghadapi masalah nyata? Korupsi yang mengakar, ekonomi yang timpang, lingkungan yang hancur, ketidakadilan yang dibiarkan. Apakah kita akan terus hidup dalam demokrasi yang hanya gagah di atas kertas, tapi rapuh di lapangan? Apakah suara rakyat harus selalu dipelintir menjadi ancaman? Lebih dari sekedar anime, mari kita ingat, One Piece bukan sekedar cerita bajak laut. Ia adalah kisah tentang mimpi, tentang persahabatan, tentang keberanian melawan tirani. Luffy dan krunya tidak sempurna. Mereka bukan malaikat, tapi mereka punya satu hal yang mungkin kita rindukan di negeri ini: kejujuran, solidaritas, dan tekad untuk melawan sistem yang tidak adil. Mungkin itulah kenapa bendera mereka berkibar di jalanan kita. Karena rakyat butuh simbol, bukan butuh sesuatu untuk mewakili jeritan yang selama ini diabaikan. Dan ketika simbol itu dilarang, larangan itu justru membuktikan betapa benarnya kritik mereka. Hari ini, bendera One Piece bukan lagi hanya bendera anime. Ia adalah cermin retak, cermin yang memperlihatkan wajah bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar tapi gampang takut. Bangsa yang merdeka tapi alergi terhadap suara rakyatnya. Bangsa yang katanya demokratis tapi gemetar menghadapi kritik sekecil apapun. Kapal besar bernama Indonesia ini masih bisa diselamatkan. Tapi jangan salah, kapal tidak akan karam karena badai di laut lapas. Ia karam karena retak di lambung, karena nakodanya sibuk menjaga kursi, dan karena penumpangnya dilarang bersuara. Bendera One Piece boleh saja dilarang, tapi semangat dibaliknya tidak bisa dibungkam. Selama rakyat masih punya harapan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, akan selalu ada bendera lain yang dikibarkan. Entah itu merah putih, Jolly Roger, atau simbol apapun yang mewakili suara hati rakyat. Karena pada akhirnya, yang membuat bangsa ini berdiri bukan kain, bukan simbol, bukan bendera, tapi keberanian rakyatnya untuk tidak tunduk pada ketidakadilan. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.